Halo teman-teman, jadi kita sekarang udah berada di BTC atau Betting Trade Center Solo. Nah, jadi kami di sini akan mewawancarai salah satu toko batik yaitu Batik Solo. Baik semuanya, kami udah ada di toko batik Solo milik Ibu Ati. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui strategi marketing mengenai segmentation, targeting, dan positioning dari toko batik Solo ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Pertama Ibu, kenalkan saya Sakila Musfida Salim. Saya Figar Biarsa Utama. Dan ini Bu Ati. Bu Ati. Oke, baiklah. Figar, silakan. Sebelumnya nih beliau Ibu Ati sebagai ownernya Batik Solo. Nah Ibu, tahun berapa Batik Solo ini berdiri? Tahun berapa ya Mas? Lupa ya. Kira-kira di tahun yang lalu, 2015-an ya. Jadi untuk Batik Solo ini awal berdiri tahun 2015. Nah di tahun 2015 udah berdiri seperti ini atau Enggak, sebelumnya? masih kecil Mas, maksudnya masih barangnya masih dikit, masih bikin dikit satu dua, maksudnya masih masih mulai nyetok dikit-dikit Tapi gitu. udah di BTC. Tapi udah di sini. Ya, udah di sini tapi tempatnya nggak di sini ya. Oh iya. Untuk selanjutnya kita ada sesi pertanyaan tentang segmentasi sama targeting sama positioning. Nah untuk mungkin yang pertama dulu dari segi segmentasi itu. Segmentasi itu oke Mas. Ya, kalau di sini kan kita pertama dasarnya kalau di sini itu emang bukanya itu khusus buat online. Kita nggak pasarnya itu nggak offline. Kita ke online. Jadi terus segmennya pertama-tama rata-rata emang kaum wanita karena suka lebih sering ini, tapi ke depannya akhirnya kita jual ke semua juga sih Mas. Akhirnya komplit semua usia, tapi lebih cenderung ke yang dewasa. Soalnya kalau anak-anak itu kita stoknya agak susah ya, ukuran dan lain-lainnya, jadi saya milih lebih ke dewasa. Jadi untuk stok jadi paling hampir semua size gitu bisa, paling cuma size ML XL XXL gitu aja kan. Kalau anak-anak kan dari kecil sampai ke remaja gitu kan susah, nanti terlalu range-nya terlalu lebar, jadi saya segmennya ke dewasa. Terus cenderungnya ke masyarakatnya ke menengah. Jadi yang kira-kira bisa dijangkau sama misalnya masyarakat bawah pun nggak kemahalan, tapi kalau masyarakat yang atas pun misalnya masih mau masih bisa masuk di lah, nggak terlalu bawah banget gitu. Jadi tujuannya ke menengah. Kalau bisa ya semua lini, bisa semua masyarakat bisa biar juga ya, biar kita barangnya juga cepat laku ya, jadi nggak tergantung Terus untuk positioningnya Bu, Batik Solo ini bagaimana bisa diingat sama konsumen karena ciri khasnya itu strategi. Sebenarnya kalau batik gitu nggak ada sih ya Mas ya. Kita kalau main online tuh biasanya cenderung orang-orang tuh ingetnya ke brand sih. Biasanya ke brand logo itu biasanya paling ini punya. Kalau online tuh mesti ini punyanya ini. Soalnya kalau batik itu ya kita tetap ikutin model ya, terus maksudnya sekarang modelnya apa gitu kita tetap ikut. Tapi untuk batik biasanya kan nggak terlalu maksudnya batik zaman dulu sama sekarang kan biasanya sama aja malahan, maksudnya ya batik ya gitu aja gitu. Cuma kesininya kalau ada model apa gitu kita tetap ngikutin perkembangan yang gitu. Untuk wawancara mengenai strategi batik dalam segmentasi, targeting, positioning toko batik Solo ini, ibunya udah merancang dengan sebaik-baiknya dan membuat strategi yang baik. Baik, sekian dari kami berdua. Wawancara sesi kedua ini akan kami jelaskan, yaitu saya sendiri itu ada Wahid Yanisi dan teman saya Nah,
Nah itu saya ingin bertanya kepada Ibu Ati mengenai logo dari produk batik yang sudah Ibu rancang ini, itu untuk logonya sendiri bagaimana ya Ibu? Oh ya, pertama-tama ini namanya kan batik ya. Itu kan orang langsung anunya tetap langsung pasti namanya ini jualan batik karena batik. Cuma kita tambahin tengahnya E itu, kebetulan nama saya itu Ati ya. Jadi saya tambahin situ jadi biar agak-agak nyatu gitu. Terus untuk logo sendiri, desainnya sendiri ya saya milih yang agak simple tapi agak kesan klasik dikit gitu. Jadi kan biar agak matching dengan batiknya. Oke, baik. Terus yang kedua itu mengenai logo brandnya sendiri atau merek dari toko Ibu ini, ada mereknya sendiri atau bagaimana ya? Brandnya sendiri kita ya Mbak, campur sih sebenarnya. Kalau online, kalau ini kan karena fokusnya online ya. Jadi yang penting kita kan jualnya di gambar itu mesti ada produk kita, mesti ada logonya. Jadi orang yang melihat gambar itu biasanya reseller itu udah tahu, oh berarti ini barangnya punyanya situ gitu. Biasanya kayak gitu Mbak kalau online gitu. Untuk produksinya ini sendiri itu produksi sendiri atau bagaimana? Campur, ada produksi sendiri, ada kita yang ambil dari supplier juga ada. Oh iya. Nah yang ketiga itu untuk tagline-nya, apakah usaha ini memiliki tagline atau slogan tertentu? Sementara ini belum ada Mbak, soalnya kayaknya ya belum diiklankan di media jadi belum ada anunya tagline-nya. Sementara belum ada. Berarti untuk produksi pasarnya ini batik nih Solo ini apa tuh di online aja ya Bu? Sementara di online kita ya. Kalau online itu online dari awal. Udah pakai e-commerce atau belum ya Bu? E-commerce kayak Shopee, Tokopedia kayak kita kan kalau di Beteng ini kita punya kios, kita statusnya stokis Mbak. Jadi yang biasanya yang mengiklankan e-commerce jadi reseller. Jadi reseller datang ke sini itu mereka yang ambil barang di kita, mereka jual, terus ada yang laku gitu baru ngambil barang di kita. Terus mereka yang iklan ke ini. Sebenarnya ada juga, tapi maksudnya nggak terlalu sekedarnya aja. Jadi yang lebih cenderung memasarkan ya reseller yang mbak lihat di sini jalan-jalan itu kan reseller semua ya. Untuk konsumennya sendiri nih dari penjualan batik Solo ini apakah sudah menjangkau target dari awal atau belum ya Bu? Kalau sebenarnya sih lumayan dianggap sudah menjangkau sudah Mbak ya, tapi beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kayaknya semua di pasar kayak gini semua ya, jadi ya begitulah. Oke, baik ya. Mungkin dari kami berdua cukup itu dulu Bu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kami, terima kasih. Jadi guys, kami baru sudah mewawancarai salah satu toko batik di BTC tadi, di mana nama toko itu Batik Solo. Jadi kami di sini akan mengevaluasi mengenai strategi marketing, segmentasi, targeting, positioning, dan juga mengenai branding dari toko Batik Solo, logo, merek, dan juga tagline-nya. Pertama kita bahas evaluasi mengenai segmentasi. Jadi untuk segmentasi menurut kami karena dia lebih berfokus pada toko online, untuk toko online-nya sudah cukup efektif menurut kami segmentasinya. Tetapi agar lebih mengembangkan bisnisnya lagi, kami menyarankan untuk mengembangkan toko offline-nya juga, di mana agar pelanggan tuh dapat melihat langsung kantor produknya, dan juga jika misalnya mengembangkan toko offline-nya dengan menampilkan produk display produk batik, maka kemungkinan besar pelanggan yang berlalu lalang akan lebih tertarik dengan toko Batik Solo itu. Selanjutnya, Lalu kemudian untuk targetingnya, menurut kami untuk targeting dari toko Batik Solo ini sudah cukup spesifik. Jadi untuk pemasarannya lebih memikirkan cara untuk menarik minat dan konsumen itu sendiri. Selanjutnya, Untuk positioning sendiri, toko ini
udah ada ciri khasnya sendiri dari brand mereka sendiri, di mana pembeli dan reseller mengenali produknya dari branding produk tersebut. Sebelumnya dari segmen kan sudah dijelaskan bahwa Batik Solo itu memiliki toko online ketika era toko online di Indonesia itu masih sedikit. Nah, dia membranding toko mereka di online shop itu sehingga mempunyai ciri khas toko online shop mungkin masih sedikit atau pertama atau kedua gitu ya. Ininya para reseller dan pelanggan-pelanggannya itu udah mengenali kalau toko online yang udah ada apa namanya sertifikasi lah, udah terkenal itu Batik Solo. Selanjutnya kami akan mengevaluasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dari segmentasi yang telah kami evaluasi tadi. Silakan Ibu. Untuk keberhasilan dari apa tuh namanya, usaha Batik Solo ini, mereka ownernya itu udah berhasil dalam menargetkan berapa aja sih target yang diharapkan ke depannya dalam membangun usaha tersebut. Kemudian untuk segmentasinya sendiri, segmentasi dari Batik Solo ini juga sudah memenuhi, sudah mencapai keberhasilannya. Dan untuk yang kedua itu ada targetingnya. Untuk targetnya juga sudah berhasil dalam mencapai targetnya. Kemudian, nah untuk positioningnya ini sendiri itu sebenarnya sudah juga, tapi menurut kelompok kami itu ada sedikit kekurangan gitu di bagian positioning ini, dimana dalam usaha Batik Solo ini itu cuma mengandalkan apa ya namanya, produk dari branding dari produknya itu saja. Jadi untuk kedepannya mengenai positioning dari usaha Batik Solo ini itu lebih dikembangkan lagi gitu. Lebih dikembangkan untuk memfokuskan kepada produk-produk wanita. Jadi sekian evaluasi. Oke, yang selanjutnya kami juga mengevaluasi mengenai logo, brand merek, dan tagline-nya. Nah, untuk mereknya sendiri itu mengenai Batik Solo itu sudah sesuai dan sudah mudah untuk mengingatnya, dan untuk logonya sendiri itu juga sudah ada kesinambungan gitu antara brand mereknya dengan logonya. Dan yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, menurut kami juga untuk mereknya sendiri sudah mulai cukup menarik dan juga mudah untuk diingat konsumen, di mana nama Batik Solo itu terinspirasi juga dari nama pemiliknya, yaitu Ibu Atik. Ya, jadi udah menurut kami juga udah ada ciri khas sendiri dengan Batik Solo, di mana nama mereknya juga kan cukup mirip dengan produknya, jadi lebih mudah diingat. Dan juga untuk logonya udah cukup menarik. Baiklah, kalau untuk tagline dari toko Batik Solo ini belum memiliki tagline, jadi kami mungkin akan menyarankan beberapa tagline yang mungkin cocok ya buat toko Batik Solo ini. Contohnya misalnya simpanlah batik tuh bukan hanya di hati tapi di keseharian juga gitu. Atau apa nih, ada saran yang Ya, mungkin dari Kak Biarsa ada saran nih. Apa? Dari aku mungkin untuk tagline kan ini Batik Solo kayak ciri khas dari kota Solo sendiri ya. Nah mungkin Batik Solo ya Batik Solo. Oke. Selanjutnya tentang pemasaran sosial media, di mana toko Batik Solo ini kan udah memfokuskan lebih ke online ya daripada offline. Jadi untuk pemasaran sosial medianya di Instagram nanti akan kami tampilkan. Instagramnya udah cukup efektif dan efisien. Mungkin untuk saran dari kami untuk menambahkan sosial media TikTok, yang dimana TikTok juga sekarang udah banyak digunakan untuk mempromosikan produk-produk penjualan dari toko-toko online gitu ya. Ya, benar. Nah, oke guys, mungkin sekian video mengenai toko Batik Solo dari kami, dan juga evaluasi serta masukan dari kami mengenai toko mengembangkan strategi toko Batik Solo ini.